Kita akan melihat sebuah pertandingan di mana Mikhail Tal melakukan pengorbanan menterinya sebanyak 4 kali dalam satu pertandingan. Apa yang dilakukan oleh Tal ini jarang sekali kita temui di dalam permainan catur. Tetapi pada kenyataannya Tal pernah melakukannya. Kita akan lihat permainannya. Ini adalah partai yang dimainkan Tal pada tahun 1959 pada sebuah event catur simultan melawan lawannya yang bernama Kirjaski. Mereka memainkan pembukaan Ruy Lopez. Hitam memilih variasi yang terbilang agresif dengan memainkan martial counter attack untuk mengambil inisiatif lebih dulu untuk menyerang. Setelah pion makan D5, hitam langsung mendorong pionnya maju ke E4 menyerang kuda putih. Baik putih maupun hitam sama-sama mengambil kuda lawannya. Di sini putih memiliki pilihan untuk mengambil pion hitam di F3. Tetapi Tal mempunyai pemikiran lain. Dia mengabaikan pion hitam tersebut dan lebih memilih mempercepat perkembangan buah-buahnya dengan langsung memajukan pion D4. Hitam juga mempunyai pemikiran yang sama, yaitu lebih mengutamakan perkembangan buah-buahnya. Oleh karena itu, daripada memakan pion putih di G2, hitam lebih memilih menempatkan gajah di D6 agar aktivitas perwiranya dapat lebih berkembang pada petak yang lebih aktif. Lalu putih mengembangkan gajah ke G5 memimpin kuda hitam. Hitam mencoba melancarkan sebuah kombinasi dengan pengorbanan sementara gajahnya ke H2, skak. Setelah raja makan gajah, hitam dapat mendapatkan kembali perwiranya dengan menteri makan gajah G5 pada langkah berikutnya. Putih sedang berada dalam tekanan hitam, maka menteri putih segera mengambil pion hitam di F3 untuk mengurangi tekanan dari hitam dan membawa menteri putih untuk ikut membantu bertahan. Hitam kemudian mengembangkan gajah ke F5, lalu kuda putih ke D2. Jika menteri hitam memakan kuda putih, itu tidak menjadi masalah bagi putih karena gajah F5 hitam menjadi tanpa penjagaan. Lalu hitam berniat membongkar pertahanan putih lewat sayap raja dan memajukan pion ke H5 untuk membantu dalam serangan. Kuda putih lalu ikut dalam pertempuran dengan melangkah ke E4 mengancam menteri hitam. Hitam menukarkan gajahnya dengan kuda putih. Lalu benteng putih balas memakan gajah hitam. Sekarang benteng putih di F5 ini menjadi lebih aktif. Raja hitam bergerak ke H7 dengan maksud menghindari pin dari gajah putih di B3. Supaya pion hitam di lajur F dapat dimajukan untuk ikut menyerang dan membuka lajur bagi benteng hitam. Putih akan mengoptimalkan peran gajah terangnya dengan memindahkannya ke C2 untuk mengintip raja hitam dari kejauhan. Dan pastinya raja hitam harus menghindari bahaya tersebut dengan mundur ke H8. Putih selanjutnya membawa benteng satunya lagi ke lajur E untuk menumpuk bentengnya dan memperkuat lajur tersebut. Kemudian hitam mulai membuka lajur F dengan pionnya dan membuat permainan menjadi lebih seru lagi. Putih memajukan benteng ke baris ke-7 untuk mendominasi hitam dan mengancam pion hitam. Namun hitam mengabaikannya dan melanjutkan serangannya pada sayap raja dengan memajukan pion lagi ke F4. Meskipun hitam terus memberi tekanan pada sayap raja, tetapi putih melakukan counter attack lewat tengah. Putih mendorong pionnya ke D5 untuk menciptakan rangkaian pion yang kokoh. Putih berencana memusnahkan pion hitam ini dengan bentengnya dan menciptakan 2 pion bebas. Hitam tidak mau kalah dalam memberi ancaman.
Hitam melanjutkan serangannya lewat manuver menteri ke H4 dengan ancaman pada petak H2. Putih tidak bisa menghalangi menteri hitam dengan menteri ke H3 karena akan kehilangan pion F2-nya. Putih pun terus berusaha menciptakan pion bebas dengan terus mendorong pionnya. Hitam memainkan menteri H2 skak. Raja putih menghindar ke F1. Hitam tidak ingin memainkan menteri H1 skak karena raja putih akan dengan mudah mengamankan dirinya ke E2. Sehingga menteri hitam ditarik mundur lagi ke H4 untuk mengosongkan petak H2 bagi kudanya untuk menggarpu raja dan menteri putih. Untuk mencegah kuda hitam ke H2 merupakan persoalan yang cukup sulit bagi putih. Jika putih menghalangi dengan menteri H3, akan ada menteri makan F2 skakmat. Atau jika raja putih kembali ke G1, maka hitam akan mengulangi posisi yang sama dan akan tercipta hasil remis. Tal menemukan ide lain, yaitu raja ke E2. Dia berani menempatkan rajanya di tengah karena dirasa cukup aman di situ. Lalu hitam menempatkan bentengnya di D8. Tetapi bagaimana jika hitam memainkan pion makan D6? Benteng putih di E7 berada dalam ancaman menteri hitam. Jika raja putih ke D1 untuk melindungi bentengnya di E7, kuda hitam makan F2 skak. Raja bergeser ke C1 dan lihatlah raja putih telah melangkah cukup jauh dari G1 sampai ke C1 untuk menghindari ancaman hitam. Pada permainan yang sebenarnya, hitam memainkan benteng A ke D8. Hitam ingin memotong jalan dari raja putih pada lajur D. Putih tidak bisa menggerakkan pion ini maju karena bentengnya akan dimakan menteri hitam. Dalam keadaan seperti ini, putih sedang dalam bahaya. Selain petak F2 masih dalam ancaman hitam, benteng putih di E7 juga berada di bawah ancaman menteri hitam ketika pion D6 putih sudah dimakan. Tetapi Tal mampu memperlihatkan kecerdasannya dalam menghadapi situasi sulit seperti ini. Putih mengorbankan bentengnya ke H1. Tahukah kalian apa maksud dari dikorbankannya benteng putih ini? Hitam pastinya akan mengambil benteng putih ini karena tidak ada ancaman langsung dari putih pada hitam. Tetapi ternyata pengorbanan benteng putih tersebut bertujuan untuk mengalihkan ancaman menteri hitam pada petak F2. Sehingga putih mendapatkan tempo untuk membangun serangannya. Putih mulai membangun sebuah rencana untuk menyerang lewat menteri E4, mengancam skakmat di H7. Setelah kuda hitam ke F6 untuk menjaga petak H7, sekarang menteri putih menciptakan ancaman lainnya dengan menteri G6. Ancaman skakmat lagi pada G7. Benteng ke G8 untuk menjaga pion G7. Dalam posisi seperti ini, Tal kalah dalam jumlah material karena kehilangan satu bentengnya. Tetapi Tal mendapatkan sebuah momentum yang dimanfaatkannya untuk menciptakan ancaman-ancaman secepat mungkin. Putih lanjut dengan pion makan C7. Benteng hitam menghindar ke F8. Sekarang tibalah saatnya putih mengorbankan menterinya yang pertama. Pion promosi menjadi menteri dan memaksa hitam memakan menteri tersebut. Lalu dilanjutkan pengorbanan menteri lainnya, yaitu menteri makan kuda. Sudah 2 menteri dikorbankan putih, tetapi hitam menolak memakan menteri ini karena akan ada skakmat dengan benteng H7. Sehingga hitam tidak boleh memakan menteri putih tersebut.
hitam memajukan pion ke F3 dan menjadikan pion putih bertumpuk di lajur F. Lalu benteng hitam ke E8 untuk menyederhanakan benteng, karena benteng putih di E7 ini cukup merepotkan. Putih melangkahkan gajah ke E4 dengan maksud menutup lajur E untuk melindungi rajanya. Dan juga gajah ini menjaga dua pionnya. Hitam menyederhanakan benteng untuk mengurangi tekanan dari putih. Dan sekarang hitam dapat mulai menggerakkan menterinya untuk mulai mengacaukan permainan. Menteri putih ke E5 mengancam skakmat ke H5. Menteri hitam akan B2 skak, raja putih mundur, kemudian diskak lagi dan raja ke G2. Salah satu hal yang menarik pada partai ini adalah perjalanan raja putih, mulai dari sayap raja, pergi ke tengah, lalu kembali lagi ke sayap raja untuk mengamankan dirinya. Sekarang hitam perlu mengamankan pion H5-nya dengan memundurkan menteri ke H6. Raja hitam di pojok dilindungi perwira-perwira yang mengelilinginya, tetapi mereka dikepung oleh putih yang mendominasi sebagian besar ruang di atas papan. Putih akan menciptakan pion bebas lewat pion maju ke C7 untuk nantinya dipromosikan. Benteng hitam ke F8 untuk dapat menempati lajur yang lebih terbuka. Dan sekarang muncul lagi sebuah langkah pengorbanan menteri putih yang ketiga, menteri F5. Putih menawarkan hitam untuk memakan menterinya. Jika hitam memakannya, pion putih menjadi bebas untuk promosi menjadi menteri lagi. Dan hitam akan kehilangan bentengnya. Maka hitam tidak boleh untuk memakannya. Dalam permainan, hitam menolak pengorbanan menteri putih dan memajukan pion ke G6 untuk melindungi benteng hitam dengan menterinya. Sekaligus pion hitam menyerang menteri putih. Kemudian lagi-lagi Tal melakukan pengorbanan menteri, kali ini yang keempat kalinya, dengan memakan benteng. Dan setelah menteri makan menteri, gajah ke B7 untuk mendukung pionnya promosi. Dan disinilah saatnya hitam untuk menyerah. Karena apapun langkah hitam, setelah pion promosi, putih unggul satu perwira dalam memasuki endgame. Sekian pembahasan pada video ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian menyukai pembahasan dan analisis pada video ini, silakan like video ini dan subscribe juga channel Sahabat Catur agar channel kami dapat lebih berkembang dan bermanfaat bagi seluruh penggemar catur di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.